Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Raihan Sabtu Wibowo dengan NIM 234010013 dari kelas A Farmasi 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi manajemen farmasi tentang marketing dalam kefarmasian. Nah, baik, pada poin pertama yaitu ada 4 elemen fundamental marketing. Nah, untuk elemennya itu ada people, value, need, and want, serta exchange. Dimana untuk people sendiri itu seperti pelaku dan pemasar atau konsumen. Misalkan kita sebagai apoteker itu merupakan pelaku dan juga pasien itu sebagai konsumen. Untuk value ini seperti biaya-biaya yang dilakukan, seperti biaya masuk dan biaya keluar. Di situ termasuk dalam value. Ini hubungannya sama dengan exchange, di mana nilai exchange itu harus nilai masuk itu lebih besar daripada nilai pengeluaran. Apabila nilai pengeluaran kita lebih tinggi, maka akan menjadikan minus pada apotek kita atau bisnis kita, sehingga bisnis kita akan mengalami kerugian. Untuk yang need dan want itu merupakan kebutuhan yang diinginkan untuk si pasien dan juga untuk apoteker sebagai pemilik usaha tersebut. Nah, selanjutnya ada tingkatan konsep permintaan, di mana tingkatan konsep permintaan sendiri itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu kebutuhan, yang kedua itu keinginan, dan yang ketiga itu permintaan. Di mana untuk kebutuhan sendiri itu seperti kebutuhan yang mendasar seperti obat antihipertensi untuk pasien hipertensi ataupun obat diabetes mellitus untuk pasien penderita DM. Nah, untuk yang tingkatan keinginan itu seperti pasien ini membutuhkan suplemen atau membutuhkan vitamin tambahan untuk memperbaiki daya sehatnya. Nah, itu merupakan masuk ke dalam keinginan atau wants. Nah, sedangkan untuk yang ketiga yaitu permintaan. Untuk permintaan ini seperti keinginan dari pasien, misalkan menginginkan brand yang lebih mahal, misalkan diberikan amoxicillin, pasiennya meminta amoxan, ataupun diberikan amlodipin, diberikannya yang obat paten. Nah, untuk yang ketiga di sini ada segmentasi dan juga klasifikasi. Untuk klasifikasinya dan segmentasi itu sendiri itu berdasarkan 3, yaitu dari stage disease atau fokus kita kepada pasien. Lalu untuk yang kedua itu geografis, berdasarkan tempat daerah yang kita buka usahanya itu. Lalu yang ketiga ada demografik. Nah, demografik ini berdasarkan seperti jenis kelamin, lebih banyak laki-laki atau perempuan, atau lebih cenderung banyak anak-anak atau orang dewasa atau lansia. Nah, disease state ini merupakan fokusnya itu pada pasien. Seperti kalau pasien DM itu membutuhkan insulin ataupun glukometer dan konsumen nutrisi untuk mempertahankan si kadar gulanya agar tidak terlalu tinggi. Nah, jika yang geografis itu berdasarkan wilayah kita membuka usaha tersebut. Contohnya seperti di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan kan tempatnya dingin. Nah, si masyarakat ini karena kedinginan maka membutuhkan seperti yang hangat ataupun vitamin lebih supaya tidak masuk angin dan cepat sakit. Lalu untuk yang ketiga itu yang demografik itu berdasarkan usia. Misalkan usia yang paling banyak itu anak-anak, berarti kita menyesuaikan dengan menyediakan stok yang lebih banyak pada obat-obat pada anak-anak. Ataupun jika lebih banyak perempuan, kita lebih melebihkan stok lebih banyak daripada untuk laki-laki, seperti kayak obat pil KB ataupun obat-obat yang berhubungan dengan wanita begitu. Nah,
Nah, di sini ada 5 jenis kebutuhan pelanggan. Untuk 5 jenis kebutuhan pelanggan sendiri itu ada kebutuhan dinyatakan, ada kebutuhan real, kebutuhan tidak dinyatakan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan rahasia. Jika kebutuhan dinyatakan itu seperti pasien kenapa untuk memberikan efek tersebut, seperti si pasien menginginkan obat demam ataupun menginginkan obat apa, itu termasuk dalam kebutuhan dinyatakan. Sedangkan untuk kebutuhan real itu merupakan kebutuhan yang benar-benar diberikan untuk si pasien ini. Misalkan pasien ini membutuhkan obat demam, tetapi sebenarnya pasien tersebut hanya mengalami batuk dan pilek, sehingga kita sebagai apoteker harus memberikan obat-obat yang benar-benar efektif. Nah, untuk yang ketiga ini adalah kebutuhan tidak dinyatakan. Nah, fungsinya di sini itu yaitu harapan dan juga keinginan pasien untuk mendapatkan privasi dari si apoteker tersebut. Nah, untuk yang keempat ini ada kebutuhan kesenangan. Apabila pasien mendapatkan diskon ataupun mendapatkan layanan yang baik, maka kebutuhan kesenangan ini akan terpenuhi dengan sendirinya. Lalu untuk yang kelima yaitu kebutuhan rahasia, di mana apabila si pasien ini terlihat cerdas dan dihargai oleh apoteker, pasien ini akan memberikan efek yang seperti pasien ini, wah ternyata saya dihargai, dan apoteker ini menghargai saya karena saya dapat menjelaskan obat yang saya minum gitu. Selanjutnya di sini ada nilai atau value dan kepuasan pelanggan, di mana rumus dari value yaitu benefit dibagi cost. Untuk kepuasan pelanggan sendiri yaitu harus mementingkan dari segi kualitas dari servis kita dan juga harga yang diberikan. Apabila kualitas dan servis yang kita berikan tidak baik serta harganya sangat tinggi, pasien akan berpikir 2 kali untuk kembali ke apotek kita. Berbeda apabila kita memberikan kualitas dan servis yang sepenuh hati serta memberikan harga yang cukup terjangkau, maka si pasien ini akan memikirkan 2 kali untuk datang ke apotek kita karena mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi tantangan dan peluang saat ini, di mana tantangannya yaitu globalisasi. Sebagaimana yang kita tahu, dengan era globalisasi ini, maka masuknya obat-obat yang berasal dari luar negeri itu akan banyak. Contohnya seperti suplemen Black Morris yang berasal dari Australia. Apabila kita sebagai apoteker tidak memberikan pelayanan yang baik, itu akan memberikan dampak kepada apotek kita. Mungkin pasien akan memikirkan lebih baik beli ke store-nya Black Morris langsung daripada ke apotek kita. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu teknologi, di mana teknologi sendiri sangat berkembang pada saat ini, dan kebanyakan apotek sudah menggunakan teknologi yang ada seperti memberikan pelayanan melalui Zoom ataupun memberikan brosur katalog dengan elektronik atau digital. Itu merupakan suatu tantangan yang harus kita hadapi. Lalu yang ketiga ini ada deregulasi, di mana deregulasi ini contohnya itu seperti minimarket ini dapat memperjualbelikan obat-obat seperti obat demam, obat flu, itu diperjualbelikan. Sehingga dengan adanya regulasi yang mudah tersebut akan menaikkan kompetisi dan juga kompetitor kita di luaran untuk bisnis kita itu semakin banyak. Nah, pada ini ada jenis pasar farmasi utama, di mana pasar farmasi itu ada konsumen, ada perusahaan atau B2B, ada pasar global dan juga pasar nilabel. Apabila pasar konsumen itu seperti kita sebagai apoteker dan juga kita sebagai pemilik, itu merupakan salah satu contoh dari
pasar farmasi konsumen. Apabila dalam perusahaan, artinya ada struktur organisasi di dalam bisnis tersebut. Misalkan ada pemilik, ada bagian keuangan, ada bagian pelayanan, itu termasuk dalam perusahaan atau B2B. Nah, untuk yang ketiga yaitu pasar global, di mana contohnya sendiri itu seperti kita membeli obat dari China ataupun kita membeli obat dari luar negeri. Itu merupakan salah satu contoh dari pasar global. Nah, untuk pasar nirlaba sendiri, contohnya seperti rumah sakit pemerintah, di mana pemerintah menghandle rumah sakit tersebut ataupun fokus pada e-katalog. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk dari pasar nirlaba. Lalu yang selanjutnya ada teknik marketing mix 4P dan juga 3P, di mana 4P ini berdasarkan produk dan 3P-nya berdasarkan jasa. Untuk produknya sendiri ya dari produknya sendiri seperti obat atau alkes atau suplemen yang kita jual. Lalu untuk price-nya itu pada harganya, misalkan kita mematok obat tersebut dengan harga sekian ataupun menjual alat kesehatan itu dengan harga sekian, itu termasuk dalam price. Lalu pada promotion, untuk promotion sendiri itu seperti kita memberikan edukasi lewat TikTok, lewat Instagram, dan juga kita melakukan pengiklanan dan juga promosi besar-besaran, itu juga masuk dalam promotion. Nah, untuk yang P keempat yaitu price, misalkan kita membuka apotek itu 24 jam ataupun kita memperlakukan sistem delivery apabila rumah pasien berada pada 5 atau 10 km pada radius apotek kita. Itu merupakan salah satu keunggulan. Nah, untuk 3P jasanya itu ada people, physical evidence, dan juga proses. Di mana untuk people itu seperti kita sebagai apoteker harus memiliki kompetensi, kita memiliki STL, kita memiliki surat izin, SIPA, lalu ada keramahan, kita memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, lalu kita melihat penampilan SDM-nya itu bagaimana, apakah bajunya compang-camping atau tampilannya sudah bagus, sudah rapi, itu termasuk di people. Lalu untuk physical evidence itu untuk kelayakan pada apotek, misalkan apotek itu tidak pernah dibersihkan ataupun peletakan obatnya sembarangan, itu akan memberikan efek yang negatif. Lalu untuk yang proses itu pada saat kita melakukan sesuatu, apakah kita sesuai SOP atau tidak, atau kita melayani obat narkotika, psikotropika, itu kan ada SOP-nya tersendiri. Nah, di sini merupakan salah satu contoh-contoh dari apotek, di mana apotek dapat memberikan barang berwujud murni seperti penjualan obat-obatan saja, seperti yang ada pada Alfamart atau Indomaret ataupun minimarket lainnya, ataupun kita memberikan barang berwujud serta memberikan pelayanan. Contohnya itu seperti di apotek-apotek sekitar rumah kita maupun apotek yang ada di mall seperti Guardian ataupun Watson. Itu contoh dari apotek yang memberikan barang berwujud serta layanan. Lalu untuk yang ketiga ada campuran. Untuk campuran sendiri itu hampir sama dengan barang berwujud dan layanan, di mana kita memberikan pelayanan serta memberikan porsi barang yang sama. Jadi tidak kita berfokus pada produk saja ataupun kita fokus pada jasa porsi saja. Nah, untuk yang poin keempat yaitu jasa utama plus pendukung, di mana selain kita memberikan pelayanan edukasi, lalu memberikan jual beli obat, kita juga memberikan pendukung seperti adanya cek gula darah gratis, ataupun kita memberikan layanan medical check up rutin, itu merupakan salah satu apotek dengan jasa utama plus pendukung. Lalu untuk yang kelima itu ada jasa murni, di mana kita hanya menjual jasa kepada pasien. Contohnya itu seperti pada Halodoc ataupun di
e-commerce yang ada, seperti kita hanya memberikan pelayanan, memberikan edukasi kepada pasien, tetapi tidak memperjualbelikan barang. Lalu di sini ada 4 karakteristik utama pada jasa, yaitu yang pertama ada intangibility, yang kedua inseparability, yang ketiga variability, dan yang keempat perishability. Yang pertama itu intangibility, yaitu tidak berwujud, di mana konsumen akan mengevaluasi suatu obat. Misalkan pasiennya mau membeli obat, tetapi pasiennya sangat kesulitan belinya di mana, lalu harus menggunakan resep atau tidak. Itu merupakan contoh dari intangibility. Lalu untuk yang kedua itu ada inseparability, di mana tidak terpisahkan. Misalkan kita memberikan edukasi pencegahan HIV, tetapi pasien tersebut sudah terjangkit HIV, sehingga kita harus memberikan pelayanan yang sesuai, misalkan memberikan obat HIV dan juga memberikan edukasi kepada si pasien. Lalu untuk yang ketiga ini ada variability, di mana bervariasi. Nah, contohnya itu misalkan kita memiliki 3 pasien, pasien A, B, dan C. Nah, yang pasien-pasien tersebut harus dilakukan edukasi di mana, lalu edukasinya kapan, itu sangat bervariasi, sehingga masuk ke dalam karakteristik variability. Lalu untuk yang keempat yaitu ada perishability ataupun mudah lenyap, di mana kasus ini merupakan kasus yang sering terjadi, di mana apabila pasien diberikan edukasi dan pasien tidak merasa tidak memerlukan edukasi tersebut, maka pasien ini akan melupakan dari edukasi yang diberikan oleh si apoteker tersebut. Nah, lalu untuk poin yang ini adalah mewujudkan jasa. Jadi, kalau mewujudkan jasa kan pastinya harus ada tempat dan kapan. Misalkan apoteker ini bertugas pada pagi hari. Apabila apoteker ini berhalangan hadir dan digantikan oleh sore hari, itu tidak akan bisa. Karena pasien tidak akan datang untuk 2 kali untuk menemui si apoteker tersebut. Lalu seperti yang kedua ini ada settlement, di mana apoteker ini harus mencantumkan seperti nama ataupun name tag pada kerapihan dan kelengkapan si apoteker ini. Nah, peralatan juga sama. Jadi mungkin menyiapkan tensi ataupun menyiapkan cek gula darah dan sebagainya. Lalu juga ada simbol dan harga, di mana branding logo apotek bagaimana, lalu harganya untuk obat-obatnya tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, sehingga kita mendapatkan untung, tetapi juga pasien mendapatkan kemudahan dan layanan yang murah gitu. Nah, untuk strateginya ini bisa misalkan apoteker bekerja pada pagi hari seperti yang saya sebutkan. Lalu si apoteker ini ingin mengganti pada sore atau malam hari. Itu tidak bisa karena si pasien ini tidak akan datang ke apotek untuk kedua kalinya ataupun tidak akan datang berulang-ulang demi bertemu kepada si kepada si apoteker ini. Jadi apabila si pasien ini tidak dapat bertemu pada pertama kali, biasanya si pasien ini akan mencari apotek lain untuk mendapatkan pelayanan yang baik di apotek lainnya. Nah, ini merupakan filosofi dari pemasaran modern, di mana itu pelanggan itu adalah aset. Apabila kita tidak memiliki pelanggan, maka kita tidak memiliki aset. Nah, untuk yang kedua yaitu attract and retain, di mana
kita bisa menawarkan keunggulan kita seperti memberikan edukasi ataupun memberikan konseling. Itu merupakan salah satu dari attract dan retain. Lalu untuk yang ketiga itu ada collective performance, di mana apabila contohnya kita memberikan pelayanan yang buruk, maka akan merusak dari nama baik apotek yang bersangkutan tersebut, karena pasien ini akan mikir apotek ini pelayanannya judes ataupun pelayanannya tidak baik, sehingga apotek akan mendapatkan efek yang negatif seperti mungkin apoteknya sepi ataupun tidak ada pasien yang datang begitu. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ketidakjelasan dalam penyampaian yang saya berikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.